Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah rumah tua di pinggiran desa yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan warga sekitar. Kisah ini bukan sekadar cerita seram, melainkan perjalanan sebuah keluarga yang harus menghadapi teror dari masa lalu yang belum selesai. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan penuh kewaspadaan. Malam itu, suara langkah kaki terdengar pelan, beradu dengan gemerisik pintu kayu tua yang perlahan terbuka. Suara berderitnya begitu jelas, seperti ada seseorang yang dengan sengaja ingin menunjukkan kehadirannya. Nafas berat, panjang dan dalam terdengar mengisi keheningan malam, membuat bulu kuduk siapapun berdiri kaku. "Siapa?" bisik Tama, bocah laki-laki yang malam itu baru saja memejamkan mata di kamarnya yang remang. Tidak ada jawaban. Yang ada justru getaran halus di ranjangnya, seperti ada yang duduk tepat di sebelahnya. Tama tahu kalau itu ibunya pasti sudah memanggil atau minimal menyentuh bahunya dengan lembut. Tapi ini sunyi, dingin, dan mengerikan. Sebenarnya, Tama dan keluarganya belum lama menempati rumah tua itu. Rumah peninggalan leluhur yang katanya dulunya bekas peternakan dan rumah jagal hewan. Lokasinya terpencil, jauh dari perkampungan, dikelilingi sawah dan berbatasan langsung dengan pemakaman penduduk. Orang-orang kampung menatap rumah itu dengan pandangan was-was, seperti ada cerita yang tak pernah mereka mau ungkapkan. Tama ingat betul saat pertama kali ia melangkahkan kaki ke dalam rumah itu. Gerbang besi tua yang berat, berkarat dan berderit seolah menolak kedatangan mereka. Di halaman belakang, bekas kandang kuda berdiri membisu, diapit oleh pohon-pohon liar yang menjalar tak terkendali. Sementara di sisi lain, jejak-jejak rumah jagal masih tersisa. Besi-besi penggantung, lantai berlumur noda yang seolah menyimpan cerita yang tak pernah kering. Pada malam pertamanya, Tama langsung dihantui oleh pemandangan aneh. Di atas lemari kamarnya, terjejer 6 topeng tua dengan ekspresi menyeramkan. Matanya melotot, mulutnya ternganga, seolah sedang memandang tajam ke arah Tama. Tak ada yang menaruhnya di sana. Ayahnya, ibunya, bahkan kakaknya pun mengaku tidak tahu menahu tentang topeng-topeng itu. Anehnya, keesokan harinya, topeng-topeng itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Namun malam berikutnya, mereka kembali, terpajang rapi di atas lemari, seperti menunggu Tama untuk menyadari kehadiran mereka. Dan setiap malam, suara-suara asing mulai mengisi rumah itu. Langkah kaki yang mondar-mandir di lorong gelap, pintu yang terbuka dengan sendirinya, hembusan nafas panjang dari sosok tak terlihat yang duduk di samping Tama, semuanya terus menghantui. Rumah itu seakan hidup. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, menatap, mengawasi, dan perlahan mengungkapkan dirinya. Tapi apa? Siapa? Dan kenapa keluarga Tama yang harus mengalami semua ini? Suatu malam, Tama memberanikan diri bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya tinggal di rumah ini? Dan kenapa mereka belum pergi? Pertanyaan itu menjadi awal dari kisah panjang yang tak pernah ia duga. Sebuah perjalanan yang membawanya dan keluarganya berhadapan dengan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah tua itu. Tama adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya polos, dan matanya selalu memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Pak Rusdi dan Bu Narti, keluarga sederhana yang kala itu tengah berusaha memulai hidup baru di sebuah rumah tua peninggalan leluhur di daerah terpencil, jauh dari pusat kota. Mereka baru pindah dari rumah kontrakan di pinggir kota karena alasan ekonomi, dan kebetulan rumah tua itu memang sudah lama kosong. Keluarga Tama terdiri dari 4 orang. Pak Rusdi,
kepala keluarga yang tegas namun penuh kasih, Bu Narti, seorang ibu rumah tangga yang lembut dan penyabar, kakak Tama, Sari, remaja perempuan yang sedang duduk di bangku SMP, dan tentu saja Tama sendiri. Mereka datang ke rumah itu dengan harapan sederhana, menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjaga rumah warisan agar tidak terbengkalai. Rumah itu berdiri kokoh di tengah lahan yang luas, dikelilingi oleh hamparan sawah yang sepi dan lebatnya pepohonan liar. Bangunannya tampak tua dengan cat yang sudah mengelupas, pintu dan jendela kayu yang berderit, serta atap yang sebagian gentengnya telah retak. Rumah itu bukan hanya satu, melainkan dua bangunan yang terpisah oleh jalan kecil yang dulunya digunakan untuk lalu lintas hewan ternak. Di bagian belakang berdiri sisa-sisa rumah jagal dan bekas kandang kuda, saksi bisu masa lalu rumah tersebut yang pernah menjadi pusat peternakan dan penyembelihan hewan. Di sisi rumah bagian selatan berdiri pagar batu yang menjadi pembatas dengan area pemakaman warga desa. Posisinya begitu dekat, hanya terpisah beberapa langkah dari halaman belakang rumah. Suasana sekeliling begitu lengang. Apalagi saat senja mulai turun, angin yang berhembus dari arah pemakaman seringkali membawa aroma lembab bercampur tanah basah, seolah membawa pesan dari masa lalu yang belum selesai. Pak Rusdi tahu, rumah ini menyimpan banyak cerita. Leluhurnya dahulu adalah seorang peternak besar, dan disinilah ia membangun usaha jagal sapi yang cukup dikenal di wilayah itu. Namun setelah sang kakek buyut wafat, rumah ini ditinggalkan. Bertahun-tahun rumah ini kosong, membiarkan waktu dan alam mengambil alih setiap sudutnya. Banyak warga sekitar yang menolak untuk mendekat. Mereka percaya bahwa rumah itu telah menjadi tempat tinggal bagi sesuatu yang tidak terlihat. Tapi bagi Pak Rusdi, logika dan kebutuhan hidup lebih penting. Ia yakin, dengan keberanian dan doa, mereka bisa menempati rumah itu dengan tenang. Hari-hari pertama di rumah baru itu, segalanya berjalan biasa saja. Tama mulai terbiasa dengan lorong-lorong panjang yang dingin, dengan derit pintu yang sudah aus, dan dengan keheningan malam yang pekat tanpa suara tetangga. Ia dan kakaknya mulai bermain di halaman, berlarian di antara bekas kandang kuda yang ditumbuhi ilalang. Namun, suasana asing itu perlahan menunjukkan sisi gelapnya. Malam-malam di rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Kadang terdengar suara pintu terbuka sendiri, langkah kaki yang mondar-mandir di lorong kosong, atau suara barang yang jatuh dari ruangan yang tidak berpenghuni. Awalnya keluarga Tama mengira itu hanyalah suara-suara biasa dari rumah tua. Tapi kejadian-kejadian itu semakin sering, semakin nyata. Tama sering melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Topeng-topeng tua yang tiba-tiba muncul di atas lemarinya, suara orang yang duduk di samping tempat tidurnya, bahkan suara nafas berat yang mengisi ruangannya saat ia berbaring sendirian. Ibunya mulai khawatir, tapi mencoba menenangkan Tama dengan doa-doa yang ia ajarkan setiap malam. Kakaknya Sari yang awalnya sering bermain dengan senter di lorong rumah, suatu ketika mendadak berubah. Ada sesuatu yang dilihatnya di depan gerbang, sesuatu yang membuatnya menangis tanpa henti hingga badannya panas dan menggigil selama berhari-hari. Pak Rusdi juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara kuda berlari, suara penyembelihan hewan di tengah malam, dan bisikan-bisikan aneh yang terdengar dari belakang rumah mulai mengusiknya. Tapi ia tetap bertahan, meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah sugesti dari cerita-cerita lama yang beredar di masyarakat. Namun apakah benar hanya sugesti? Atau rumah ini memang menyimpan sesuatu yang selama ini terkurung di dalamnya? Keluarga Tama belum tahu bahwa langkah pertama mereka di rumah itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri dan teror yang perlahan-lahan mengungkapkan dirinya. Malam itu, suasana di rumah mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut yang biasanya lembut, kini berhembus kencang, menggetarkan kaca jendela dan membuat pintu kayu berderit pelan, seolah-olah seseorang tengah mendorongnya dari luar.
Tama, yang saat itu sudah berbaring di tempat tidur, memejamkan mata sambil mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Namun, langkah kaki itu kembali terdengar, pelan, pasti, dan semakin dekat menuju kamarnya. Tama tidak berani berbalik. Ia tetap memunggungi lemari tempat 6 topeng tua itu sempat terpajang. Suara pintu kamarnya terbuka perlahan, diiringi suara napas berat yang ia dengar dengan sangat jelas. Ranjangnya bergetar, terasa seperti ada seseorang yang duduk di sampingnya. Tama ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menggigit bibir, menahan tangis, berharap ibunya segera datang. Beberapa detik yang terasa begitu lama, itu akhirnya pecah saat Tama memberanikan diri untuk berteriak sekeras-kerasnya. "Mama, Mama, ada yang masuk!" Suara langkah kaki ibunya tergesa-gesa menghampiri. Pintu dibuka dengan keras, dan ibunya segera memeluk Tama yang gemetaran di atas ranjang. Ibunya mencoba menenangkan. "Sudah, Dek, Mama di sini ya. Nggak ada siapa-siapa. Ayo tidur." Tapi kejadian itu bukan yang pertama. Selama 7 malam berturut-turut, Tama terus mengalami gangguan yang sama. Setiap malam, ia selalu mendengar pintu terbuka, langkah kaki masuk, dan suara napas berat memenuhi ruang kamarnya. Kadang topeng-topeng itu muncul kembali di atas lemari, kadang menghilang tanpa jejak. Tama yang awalnya mencoba mengabaikan, kini semakin ketakutan. Ibunya mulai cemas, begitu juga dengan ayahnya, Pak Rusdi. Gangguan-gangguan itu semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika siang hari, pintu-pintu rumah sering terbuka sendiri, barang-barang berpindah tempat tanpa sebab, dan sering terdengar suara langkah kaki padahal rumah dalam keadaan kosong. Pak Rusdi yang awalnya mencoba menguatkan diri, akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang sesepuh dari desa sebelah. Namanya Pak Supri, orang yang dikenal mampu mengusir makhluk halus. Siang itu, ketika Tama berada di sekolah, Pak Supri datang dan melakukan pembersihan di seluruh penjuru rumah. Ia berkeliling, menebar ramuan, dan bacaan-bacaan yang terdengar asing di telinga. Pak Supri juga membuka peti tua yang tersimpan di gudang belakang, dan mengambil 6 topeng tua peninggalan kakek buyut Pak Rusdi. Topeng-topeng itu dibawa pergi dan tidak pernah kembali. Saat sore, Pak Rusdi bercerita kepada keluarganya, meyakinkan mereka bahwa rumah sudah dibersihkan. Namun, malam itu justru menjadi awal dari gangguan yang lebih mengerikan. Pak Rusdi yang pulang larut usai berkumpul dengan teman-temannya, berjalan seorang diri melewati halaman belakang. Saat ia buang air kecil di toilet luar, telinganya menangkap suara yang tak asing. Suara hewan disembelih, lengkap dengan suara darah yang mengucur dan pekikan lemah dari sapi yang seperti tengah sekarat. Jelas, sangat jelas, padahal di sekitar rumah itu tidak ada aktivitas jagal sama sekali. Dengan cepat Pak Rusdi berlari keluar toilet, menengok ke arah bekas tempat penyembelihan yang kini seharusnya kosong. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan besi-besi penggantung yang bergoyang pelan, seolah-olah baru saja digunakan. Pak Rusdi segera membangunkan Lek Dirman, penjaga malam yang sering berjaga di belakang. "Dirman, kamu dengar nggak? Barusan aku dengar suara orang motong sapi loh." Lek Dirman menggeleng. "Nggak ada siapa-siapa, Pak. Sore tadi saya di sini sampai malam. Nggak ada aktivitas motong sapi. Lagian, jadwal motong sapi baru besok pagi." Pak Rusdi mulai gelisah. Kejadian-kejadian aneh itu ternyata tidak hanya menghantui Tama, tapi juga mulai mengikuti dirinya. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama Pak Rusdi bernama Pak Tri berkunjung dan memutuskan untuk menginap. Ia menempati kamar belakang yang sudah lama tak dihuni. Malam itu, Pak Tri dikejutkan oleh sosok kakek tua dengan wajah keriput, rambut berantakan, dan janggut panjang yang tiba-tiba memegang kakinya saat ia hampir tertidur. Tangannya dingin, kasar, dan menggenggam erat sambil tertawa pelan. Pak Tri lari bertebirit-birit, keluar dari kamar dan langsung pamit pulang di tengah malam. Ia menolak untuk tinggal barang 1 malam lagi. Kejadian-kejadian itu membuat keluarga Pak Rusdi mulai goyah.
Gangguan semakin sering, semakin nyata, dan semakin melibatkan semua anggota keluarga. Apa yang mereka kira hanya permainan pikiran dan suara-suara tak penting, kini mulai terasa hidup, nyata, dan seakan-akan sedang memperlihatkan diri dengan sengaja. Malam-malam di rumah itu berubah. Rumah yang tadinya hanya terasa tua dan sunyi, kini benar-benar seperti dihuni oleh sesuatu yang belum siap untuk pergi. Dan semua itu berawal dari kembalinya topeng-topeng itu yang entah bagaimana bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Setelah kejadian demi kejadian yang mereka alami, bukannya mereda, gangguan di rumah itu justru semakin menjadi-jadi. Ketenangan yang diharapkan keluarga Pak Rusdi seolah menjauh, berganti dengan hari-hari penuh kecemasan dan malam-malam yang mencekam. Tama, yang semula hanya diganggu oleh suara langkah kaki dan penampakan topeng, kini mulai sering mengalami mimpi buruk yang begitu nyata. Hampir setiap malam ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, terengah-engah seperti habis berlari jauh. Dalam mimpinya, Tama kerap melihat sosok-sosok berwajah asing mengenakan topeng yang sama seperti yang pernah ia lihat di atas lemari. Sosok-sosok itu mengelilinginya, tertawa, menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti, dan seolah mengundangnya untuk ikut dalam barisan mereka. Setiap Tama terbangun dari mimpi itu, ia selalu menemukan bau anyir yang aneh di dalam kamarnya, meski jendela tertutup rapat dan kamar itu seharusnya bersih. Ibunya berusaha menghibur dan membacakan doa, namun keanehan yang dialami Tama terus berulang, semakin malam semakin jelas. Di sisi lain, kakaknya, Sari, mulai menunjukkan perubahan perilaku. Ia sering melamun, tidak lagi ceria seperti sebelumnya, dan seringkali menangis tanpa sebab. Ibunya beberapa kali mempergoki Sari berbicara sendiri di depan cermin. Saat ditanya, Sari hanya menggeleng pelan, seolah-olah ia sendiri tidak paham dengan apa yang terjadi padanya. Hingga satu sore saat listrik padam sejak pagi, Sari bermain dengan senter kecil di lorong rumah, seperti biasa. Ia menyorotkan cahaya senter ke setiap sudut ruangan dengan ceria, berlarian dari satu sisi ke sisi lainnya. Namun tiba-tiba, ia terhenti di depan gerbang besi tua. Tubuhnya membeku, pandangannya terpaku lurus ke depan, dan senternya terjatuh ke tanah. Ibunya yang melihat dari kejauhan segera menghampiri, namun Sari sudah berlari lebih dulu, menangis histeris, dan langsung memeluk ibunya dengan tubuh bergemetar. Sejak saat itu, Sari terus menangis, tidak mau makan, tidak mau bicara, dan selalu menolak tidur sendirian. Setelah beberapa hari baru Sari mau bercerita. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia mengatakan bahwa di depan gerbang ia melihat sesosok makhluk besar berwarna hitam, dengan rambut panjang dan lebat, matanya merah menyala, dan di hidungnya menempel kapas seperti kapas yang biasa ditempelkan pada mayat. Sosok itu berdiri mematung, menatap Sari tanpa berkedip. Pak Rusdi yang mendengar cerita itu langsung menghubungi seorang ustadz untuk membantu mengobati Sari. Ustadz itu datang, membacakan doa, mengoleskan air yang sudah didoakan ke tubuh Sari, dan memberikan air minum yang juga sudah diritualkan. Setelah beberapa hari, tangisan Sari mereda dan ia mulai pulih perlahan. Meski sejak saat itu ia menjadi anak yang pendiam dan sering tampak was-was. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Tama asik menonton pertandingan sepak bola di ruang belakang, ia mendengar suara pertengkaran sengit dari luar rumah. Suara laki-laki dan perempuan terdengar berteriak keras, saling maki, dan semakin lama semakin mendekat ke jendela. Tama panik. Ia segera membangunkan Lek Dirman yang sedang tidur di depan. Namun Lek Dirman hanya menjawab dengan santai, "Sudah biasa itu Mas Tama, tiap malam ada yang ribut di sekitar sini. Biasanya jam segini, nanti juga hilang sendiri." Namun suara pertengkaran itu semakin keras, seperti hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Tama duduk. Suara piring pecah, kursi jatuh, dan makian yang saling bersahutan terdengar jelas. Tama yang tidak tahan lagi, segera mematikan televisi dan berlari ke kamar orang tuanya, menangis sambil memeluk ibunya. Pak Rusdi yang mencoba tetap rasional, perlahan mulai kehilangan keyakinannya. Gangguan-gangguan yang dialami keluarganya sudah semakin nyata. Bukan hanya suara, tapi kini seluruh anggota keluarganya mulai diganggu. Beberapa minggu setelahnya,
gangguan memperlihatkan wujud yang lebih menyeramkan. Suatu malam, seluruh keluarga dikejutkan oleh suara derap langkah kuda yang begitu keras. Seperti kawanan kuda berlari masuk melalui gerbang rumah. Jumlahnya tidak sedikit, suaranya ramai, gemuruhnya mengguncang tanah, seolah kawanan itu sedang melintas tepat di depan teras mereka. Padahal, keluarga Pak Rusdi tahu persis, sejak kakek buyut mereka meninggal, tidak ada lagi kuda yang diternakan di rumah itu. Yang tersisa hanyalah kandang kosong dan bekas makam kuda di belakang rumah. Suara derap itu semakin dekat, disusul dengan suara ringkikan kuda yang nyaring dan menggetarkan dada. Semua anggota keluarga terdiam di ruang tengah, saling menggenggam tangan dengan tubuh bergemetar, hingga akhirnya suara itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mencekam. Pak Rusdi yang sudah tidak tahan dengan semua kejadian itu, segera menghubungi keluarganya yang lain. Ia menyatakan bahwa mereka sudah tidak betah lagi tinggal di rumah itu. Namun keluarga besarnya justru meminta Pak Rusdi untuk tetap bertahan, dengan alasan menjaga rumah warisan dan tidak membiarkan rumah itu terbengkalai. Pak Rusdi hanya bisa menghela napas berat. Ia tahu bertahan di rumah itu bukan keputusan yang mudah. Setiap hari adalah pertarungan dengan rasa takut. Setiap malam adalah perjudian antara keberanian dan teror yang tidak terlihat. Dan perlahan, keluarga itu mulai menyadari bahwa apa yang menghuni rumah itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Gangguan yang terus-menerus itu akhirnya sampai pada puncaknya, ketika rumah yang mereka tempati seolah-olah sepenuhnya telah diambil alih oleh sesuatu yang tidak lagi mau berbagi ruang dengan manusia. Suatu malam, kejadian yang selama ini hanya mengganggu pendengaran dan penglihatan berubah menjadi peristiwa nyata yang mengguncang seluruh keluarga. Malam itu, hujan turun deras disertai angin kencang. Listrik kembali padam sejak sore, dan rumah tua itu tenggelam dalam gelap. Hanya satu lampu minyak kecil yang menyala di ruang tengah, bergetar ditiup angin yang berhasil menyusup melalui celah-celah jendela. Tama, Sari, dan orang tuanya berkumpul dalam satu ruangan. Ibunya tak henti membacakan doa-doa, berharap hujan cepat reda dan malam segera berlalu. Namun tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Derap langkah kuda yang keras, semakin keras dan semakin dekat. Kali ini tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa. Getaran tanah merambat ke kaki mereka, dan pintu rumah yang tertutup rapat mulai bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk. Pak Rusdi berdiri, tubuhnya menegang, matanya menatap tajam ke arah pintu depan yang kini berderit seperti didorong paksa dari luar. Apa itu? Bisiknya nyaris tak terdengar, seolah ia sendiri tidak ingin mendapatkan jawabannya. Mendadak, pintu itu terbuka lebar dengan hentakan keras. Angin dingin menerobos masuk, memadamkan lampu minyak dan menyelimuti ruangan dengan kegelapan total. Dalam remang cahaya kilat yang sesekali menerangi, mereka melihat sekilas sosok-sosok tinggi besar berbaris di ambang pintu. Wajah mereka tertutup topeng-topeng tua yang pernah menghantui Tama. Mata topeng itu menatap tajam, dan dari celah-celahnya tampak bayangan wajah mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Salah satu sosok itu perlahan melangkah masuk, diikuti suara kuda meringkik yang tiba-tiba terdengar di dalam rumah, padahal tidak mungkin ada seekor pun kuda di sana. Suara besi-besi penggantung di bekas rumah jagal ikut berayun, berdenting-denting seolah digunakan kembali setelah bertahun-tahun. Tama memeluk ibunya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa nafasnya sesak, seperti ada beban berat menekan dadanya. Sari menjerit, suaranya memecah keheningan, sementara Pak Rusdi dengan panik mencoba menutup pintu, tapi pintu itu seperti dikunci oleh kekuatan tak kasat mata. Tak bisa digeser, tak bisa didorong. Dalam kilatan petir berikutnya, sosok yang masuk itu berhenti di depan Tama. Nafasnya terdengar berat dan kasar. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang keriput, dingin dan gemetar, lalu menunjuk langsung ke arah Tama. Sebuah suara berat bergema di kepala Tama, suara yang tidak keluar dari mulut sosok itu, tapi bergaung jelas di dalam benaknya. "Kamu
yang terpilih, kamu yang harus tinggal." Tama menjerit, tubuhnya melemas seketika, dan semuanya berubah gelap. Saat ia terbangun, ia sudah berada di pangkuan ibunya, sementara Pak Rusdi masih berusaha menutup pintu yang tetap terbuka. Sosok-sosok bertopeng itu telah menghilang. Suara derap kuda sudah reda, tapi hawa dingin yang mencekam itu masih tersisa di udara. Sejak malam itu, keadaan semakin memburuk. Setiap malam, pintu rumah selalu terbuka dengan sendirinya, tepat pukul 1 dini hari, membiarkan angin dan suara-suara asing masuk. Ama mulai melihat bayangan sosok kakek tua berambut acak-acakan dengan janggut panjang yang perlahan semakin sering menampakkan diri, baik dalam mimpinya maupun ketika ia terjaga. Sosok itu selalu muncul di pojok kamarnya, menatap Tama tanpa bicara, seolah menunggu sesuatu. Ibunya berusaha menguatkan Tama dengan membaca doa dan membawanya ke beberapa ustadz di desa. Namun setiap kali pulang, gangguan itu tetap kembali, bahkan semakin kuat. Kadang suara gaduh terdengar di atap rumah, seperti puluhan kaki yang berlari-lari tanpa henti. Kadang terdengar isakan tangis perempuan di belakang rumah jagal, padahal tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, puncaknya terjadi. Tama dan keluarganya baru saja makan malam ketika tiba-tiba piring-piring di meja bergetar sendiri sebelum akhirnya terlempar jatuh dan pecah di lantai. Angin berhembus kencang dari dalam rumah, bukan dari luar. Seluruh jendela dan pintu terbuka dengan sendirinya. Di lorong gelap itu, muncul kembali sosok-sosok bertopeng yang kini semakin dekat. Kali ini mereka tidak hanya berdiri, mereka mulai berjalan pelan ke arah keluarga Tama yang membeku di tempat. Pak Rusdi yang selama ini mencoba bertahan, akhirnya berteriak pada seluruh keluarganya, "Kita harus keluar dari rumah ini, sekarang juga!" Tapi rumah itu seolah tidak mengizinkan mereka pergi. Pintu utama yang tadi terbuka, kini tertutup rapat. Pegangan pintu terkunci kuat dan setiap jendela seperti dipaku dari dalam. Rumah itu berubah menjadi perangkap. Suara kuda berderap kembali terdengar, kali ini seperti berada tepat di ruang tengah rumah. Pak Rusdi menarik Tama dan Sari ke dalam pelukannya, sementara ibunya membaca doa dengan suara tercekak. Di tengah kekacauan itu, suara berat yang sama kembali bergema di kepala Tama. "Rumah ini sudah memilihmu, kamu tidak boleh pergi." Tama menggigil, ia ingin menjerit, ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti terikat. Tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rumah itu, sosok-sosok itu, semua seolah sedang mengikatnya, menuntutnya untuk tetap tinggal sebagai bagian dari mereka. Dan itulah malam ketika Tama dan keluarganya benar-benar harus memilih, bertahan melawan teror yang semakin menjadi-jadi, atau melarikan diri meski rumah itu menolak melepaskan mereka. Dan malam itu menjadi puncak dari mimpi buruk mereka yang selama ini perlahan mendekat. Malam itu menjadi malam terpanjang yang pernah dialami oleh keluarga Pak Rusdi. Teror yang selama ini perlahan mendekat, akhirnya meledak dalam wujud yang sepenuhnya nyata. Rumah itu menolak melepaskan mereka. Pintu tak bisa dibuka, jendela tak bisa dipecahkan, dan suara derap langkah kuda terus bergemuruh, seolah mengepung mereka dari segala penjuru. Sosok-sosok bertopeng kian mendekat, berjalan perlahan, seperti sedang mengantar jemput sesuatu yang selama ini mereka tunggu. Tama. Namun, di tengah kepanikan yang memuncak, Bu Narti tiba-tiba memeluk Tama erat-erat sambil membacakan doa dengan lantang. Suaranya bergetar, matanya sembab, namun ia terus mengulang-ulang bacaan yang diajarkan oleh ustadz yang pernah datang ke rumah itu. Pak Rusdi pun akhirnya bersujud di lantai, berdoa dengan suara serak, memohon perlindungan dari apapun yang selama ini menghuni rumah tersebut. Dalam keputusasaan itu, mereka hanya punya satu pilihan, melawan dengan keyakinan. Mereka sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain pertolongan Tuhan. Tama yang selama ini menjadi pusat dari semua gangguan, tiba-tiba merasa sesak yang menindih dadanya mulai mereda perlahan. Suara berat yang selama ini bergaung di kepalanya mulai menghilang.
berganti dengan desiran angin yang semakin melemah. Sosok-sosok bertopeng yang tadinya berjalan mendekat, kini perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Suara derap kuda pun menghilang, dan pintu yang terkunci keras akhirnya terbuka sendiri, seperti melepaskan genggaman yang selama ini mengikat mereka. Pak Rusdi, Bu Narti, Sari dan Tama bergegas keluar rumah tanpa membawa apapun. Mereka hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh mereka, meninggalkan semua barang, meninggalkan masa lalu yang selama ini menghantui. Mereka berlari menembus hujan yang masih deras, tanpa menoleh ke belakang. Mereka berlindung di rumah kerabat di desa sebelah. Tubuh mereka basah kuyup, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mereka bisa menghela napas lega. Teror yang selama ini membayangi, setidaknya untuk malam itu, telah mereda. Esok harinya, Pak Rusdi menghubungi keluarga besarnya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi, apapun resikonya. Rumah itu bukan lagi tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah. Tidak ada yang membantah keputusan Pak Rusdi. Bahkan keluarga besarnya yang selama ini memaksa mereka bertahan, akhirnya mengerti dan membiarkan Pak Rusdi mencari tempat tinggal yang baru. Beberapa bulan kemudian, rumah itu akhirnya dijual kepada seorang perantau yang bekerja di luar negeri. Rumah itu direnovasi, dibongkar habis, dijadikan bangunan usaha yang berulang kali berganti penyewa. Namun, kabar yang beredar hampir semua penyewa yang pernah menempati bangunan tersebut selalu mengalami kejadian aneh dan tidak betah tinggal lama di sana. Bangunan itu seperti dikutuk. Tak peduli sudah berapa kali direnovasi, tak peduli sudah berapa kali difungsikan menjadi toko, warung, bahkan warnet, tetap saja tidak ada yang bisa bertahan lama. Suara-suara asing, bayangan hitam, dan perasaan diawasi terus menghantui setiap orang yang tinggal di dalamnya. Keluarga Pak Rusdi perlahan memulai hidup baru di rumah yang lebih sederhana, namun jauh lebih tenang. Tama, meski butuh waktu lama untuk pulih dari trauma, akhirnya mulai berani tidur sendiri. Namun ada satu hal yang selalu ia ingat. Mimpi-mimpi itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang di malam tertentu, Tama masih bermimpi berjalan di lorong rumah lamanya. Ia masih bisa mencium bau anyir itu, masih bisa mendengar suara kuda yang berlari-lari, dan kadang ia melihat sosok kakek tua dengan janggut panjang yang berdiri di ujung lorong sambil tersenyum, menatapnya dalam diam. Namun Tama tahu, rumah itu sudah ia tinggalkan. Meskipun bekasnya mungkin akan selalu menempel di hatinya, ia percaya, selama ia terus berpegang pada doa dan keberanian, sosok-sosok itu tidak lagi bisa mengikatnya. Rumah tua itu kini dibiarkan kosong. Orang-orang sekitar menyebutnya rumah yang sulit dijual, sulit disewa, dan sulit dihuni. Mereka tahu, mungkin rumah itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Rumah itu, sampai kapanpun, mungkin memang telah memilih siapa yang boleh tinggal, dan siapa yang harus pergi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak keluarga Pak Rusdi meninggalkan rumah tua itu. Kehidupan mereka perlahan membaik. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari suara kuda, jauh dari topeng-topeng tua, dan jauh dari mimpi buruk yang dulu seolah tidak pernah ingin berakhir. Tama tumbuh menjadi pemuda yang tampak biasa saja. Ia bersekolah, berteman, dan menjalani hidup seperti remaja pada umumnya. Namun di balik wajahnya yang tenang, ada bagian dalam dirinya yang tidak pernah bisa sepenuhnya bebas. Kadang ia masih terbangun di tengah malam dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan suara langkah kaki samar yang seolah masih mengejarnya dari kejauhan. Setiap kali ia menceritakan apa yang pernah dialaminya, teman-temannya selalu menanggapinya dengan senyuman heran, mengira bahwa semua itu hanyalah bumbu cerita horor yang biasa dibesar-besarkan. Tapi bagi Tama semuanya nyata, terlalu nyata untuk sekadar diabaikan. Beberapa kali ia mendengar kabar tentang rumah itu. Bangunan yang dulu dibangun di atasnya sering berganti fungsi. Ada yang menjadikannya warung kopi, warnet, bahkan sempat dibuka sebagai rumah makan. Namun, semuanya tidak bertahan lama. Para penyewa selalu mengeluhkan gangguan aneh,
suara-suara yang tidak diketahui sumbernya, dan bayangan-bayangan hitam yang melintas di lorong-lorong toko. Hingga pada suatu hari, Tama secara tak sengaja melewati daerah itu. Saat itu ia sedang dalam perjalanan pulang dari kampus. Dan entah bagaimana, jalannya membelok menuju tempat yang telah lama ia hindari. Bangunan itu masih berdiri. Wajahnya sudah berubah, tak lagi menyerupai rumah tua. Tapi aura yang melingkupinya masih sama. Sunyi, dingin, dan anehnya tetap terasa menatap. Di depannya terpampang papan bertuliskan disewakan. Cat pada papan itu sudah mulai pudar, seperti sudah lama tidak diurus. Tama menatap bangunan itu dari balik kaca helm. Nafasnya memburu, tangannya mengepal di atas tang motor. Seketika, ingatannya kembali ke malam-malam penuh teror yang pernah ia jalani di tempat itu. Ia memutar motornya, hendak berbalik arah. Namun sebelum ia benar-benar pergi, dari balik kaca spion, ia melihat sesuatu. Di lantai atas bangunan itu, di balik jendela kaca yang berdebu, berdiri sesosok bayangan kecil. Sosok itu mengenakan topeng tua dengan cat merah yang mengelupas, mirip dengan topeng yang dulu pernah Tama lihat di atas lemarinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap Tama dari kejauhan. Angin berhembus pelan, tapi pintu kaca di lantai atas itu sedikit terbuka, berderit seolah mengundang Tama untuk masuk kembali. Tama tidak berani menoleh lagi. Ia menggeleng pelan, menarik nafas panjang, lalu tancap gas meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Mungkin rumah itu memang sudah lama memilihnya. Mungkin rumah itu masih menunggunya. Atau mungkin rumah itu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Tama hanya berharap ia tidak akan pernah kembali. Tapi entah kenapa, jauh di lubuk hatinya, ia tahu rumah itu belum selesai dengannya. Demikianlah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak semua tempat bisa dengan mudah kita tempati. Kadang ada yang sudah lebih dulu tinggal di sana dan tidak mau berbagi. Tetaplah waspada, jangan biarkan rasa penasaran membawa kita pada bahaya yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.